Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan materi berikutnya adalah kewirausahaan pengolahan makanan awetan dari bahan hewani. Karakteristik bahan hewani. Bahan pangan hewani memiliki daya simpan yang jauh lebih pendek daripada bahan pangan nabati bila dalam keadaan segar, terkecuali adalah telur. Bahan pangan hewani bersifat lunak dan lembek sehingga mudah terpenetrasi oleh faktor tekanan dari luar. Karakteristik masing-masing bahan pangan hewani sangat spesifik sehingga tidak bisa digeneralisasi. Contohnya, sifat pada daging sangatlah berbeda dengan sifat pada telur. Bahan pangan hewani lemak pada daging terletak pada jaringan lemak. Pada susu terletak pada globula-globula lemak, dan pada telur terdapat pada kuning telur. Sehingga karakteristik bahan pangan hewani sangat spesifik dan tidak bisa digeneralisasi. Bahan pangan hewani pada umumnya merupakan sumber protein dan lemak. Berdasarkan hal di atas, maka pengolahan menjadi penting. Pengolahan penting karena dapat memperpanjang masa simpan, meningkatkan daya tahan, meningkatkan kualitas, nilai tambah, dan sebagai sarana diversifikasi produk atau pengembangan produk. Dengan demikian, maka suatu produk menjadi memiliki daya ekonomi yang lebih setelah mendapat sentuhan teknologi pengolahan. Intinya, dengan adanya diawetkan, maka bahan pangan hewani memiliki daya ekonomi yang lebih. Jenis-jenis bahan pangan hewani. Susu, yaitu produk berupa cairan putih yang dihasilkan oleh hewan ternak mamalia dan diperoleh dengan cara perasan. Ikan, dalam arti luas adalah makhluk hidup yang hidup di air, baik air tawar, air payau, maupun yang layak dan bisa dimakan, ya, maupun air laut, ya, yang layak dan bisa dimakan. Ikan dalam arti sempit adalah semua jenis ikan sungai, ikan danau, ikan rawa, ikan yang dipelihara di empang, di laut, dan sebagainya. Yang termasuk dalam kategori ikan atau hasil perikanan adalah hasil perikanan lainnya seperti kerang, teripang, abalon, udang, dan lain-lain. Ini adalah kategori ikan. Daging, yaitu produk yang diperoleh dengan cara pemotongan hewan ternak, mamalia dan unggas. Contohnya, ayam, kuda, kerbau, sapi. Telur, yaitu produk hasil ternak unggas, baik dari ayam, burung, maupun bebek. Produk-produk olahan dari bahan pangan tersebut di atas, misalnya produk-produk seperti krim, keju, susu bubuk, dan sebagainya. Produk olahan daging seperti sosis, nugget, dan lain sebagainya. Proses pengawetan adalah suatu cara untuk menjadikan hasil peternakan dan perikanan yang awalnya bersifat rusak menjadi produk makanan atau minuman yang lebih awet dengan tetap mempertahankan sifat asli dan warnanya. Pengolahan makanan awetan dari bahan hewani. Prinsip pengawetan yang bisa dilakukan dalam proses pengolahan makanan adalah sebagai berikut. Pengawetan dengan suhu tinggi bisa dilakukan dengan pengeringan, baik pengeringan alami seperti sinar matahari maupun pengeringan buatan misalnya dengan oven dan pengasapan. Prinsip dari pengawetan dengan suhu tinggi adalah mengurangi kadar air pada objek. Pengawetan dengan suhu rendah bisa dilakukan dengan proses pendinginan dan pembekuan. Pengawetan dengan iradiasi. Iradiasi merupakan salah satu jenis pengolahan bahan makanan yang menerapkan gelombang elektromagnetik. Iradiasi bertujuan mengurangi kehilangan akibat kerusakan dan pembusukan, serta membasmi mikroba dan organisme lain yang menimbulkan penyakit terbawa makanan.
Pengawetan dengan bahan kimia bisa dilakukan dengan gula, asam, dan garam. Ini merupakan pengawetan dengan bahan kimia alami. Contoh pengawetan dengan suhu tinggi, pengeringan, misalnya adalah ikan asin. Dijemur menggunakan sinar matahari. Dengan suhu rendah, misalnya menggunakan frozen, ditaruh di dalam kulkas, suhu di bawah, suhu antara 0 sampai minus 15 derajat Celcius. Pengawetan dengan iradiasi, ini contohnya adalah tidak umum ya, karena dia biasanya makanan-makanan yang hanya bisa dilakukan menggunakan penerapan gelombang elektromagnetik. Contoh pengawatan dengan bahan kimia adalah gula, yaitu manisan, asam, ya, dan garam bisa jadi asinan, ya, acar, kimchi, dan sebagainya. Jenis pengawetan alami menggunakan garam. Garam merupakan produk yang merupakan bahan pengawet, umumnya memiliki kondisi yang baik dan tahan lama selama beberapa tahun. Garam mampu menyerap air, tempat tumbuhnya mikroorganisme, dan mencegah mereka tumbuh merusak makanan. Garam mampu membunuh bakteri yang menyebabkan makanan menjadi basi, serta menjaga makanan tetap kering sehingga mencegah tumbuhnya ragi dan jamur. Yang kedua adalah cuka. Cuka dibuat dari fermentasi gula dan air, serta mengandung kadar asam asetat yang tinggi. Penggunaannya selain untuk mengawetkan makanan, juga untuk membunuh mikroba yang membuat makanan cepat busuk. Umumnya digunakan untuk mengawetkan makanan kaleng dan acar. Selain itu dipakai untuk mencuci ikan, ayam, dan daging sebelum disimpan dalam lemari es, dan sehingga masa simpan di dalam lemari es menjadi lebih lama. Gula. Gula mampu mengawetkan makanan dengan menyerap kelebihan air dan mencegah pertumbuhan bakteri dan mikroorganisme yang berkontribusi terhadap dekomposisi atau perubahan bentuk. Lemon, jeruk lemon. Vitamin C dosis tinggi terkandung dalam jeruk lemon yang diketahui mampu membunuh mikroorganisme perusak gizi makanan. Oksidasi makanan dapat dicegah dengan zat antioksidan ikan, daging, dan sayuran terlebih dahulu dilumuri perasan jeruk lemon. Ya. Jadi sebaiknya sebelum disimpan, daging, ikan, sayuran itu terlebih dahulu dilumuri perasan jeruk lemon agar mikroorganisme tidak menempel pada bahan. Minyak. Diketahui memiliki kemampuan untuk memperlambat proses oksidasi dan membunuh organisme. Makanan yang digoreng dan diolah dengan minyak akan menjadi lebih tahan lama. Berikutnya adalah cengkeh. Bangsa Cina dan India sejak dahulu telah menggunakan cengkeh untuk mencegah tumbuhnya jamur serta bakteri pada makanan. Karena cengkeh juga banyak tumbuh di Indonesia, selain digunakan untuk rempah-rempah, tak ada salahnya bisa digunakan juga sebagai pengawet alami pada makanan. Kunyit. Kunyit bisa digunakan untuk menekan laju pertumbuhan mikroba. Umumnya digunakan pada produksi makanan seperti tahu, ungkep ayam, dan lain-lain. Kayu manis. Kayu manis selain mengandung asam benzoat, juga memiliki aroma rempah khas, mengandung antioksidan yang tinggi. Selain kayu manis juga digunakan untuk mencegah pertumbuhan jamur. Namun jamur-jamurnya harus spesifik karena tidak semua jamur bisa diatasi dengan kayu manis. Air kelapa. Air kelapa yang diberi mikroba akan menjadi pengawet alami bernama asam sitrat atau citric acid. Asam sitrat sekarang banyak dijual bebas di toko kimia, namun bisa juga membuatnya sendiri. Bahan dan harganya pun bisa menjadi lebih murah ya dengan adanya air kelapa ini. Bawang putih mampu menghambat pertumbuhan bakteri. Selain itu, bawang putih bersifat antimikroba,
E. coli, Aerobacter aerogenes, Shigella sonnei, dan Staphylococcus aureus. Bawang putih juga bermanfaat untuk mencegah jumlah bakteri aerob yang mengurangi kaliform dan mikroorganisme lainnya sehingga bahan makanan yang ditambahkan bawang akan menjadi lebih tahan lama. Perencanaan usaha pengolahan makanan awetan dari bahan hewani. Makanan awetan hewani adalah makanan yang dibuat dari sumber daya alam hewani yang sudah melalui proses pengolahan yang tepat, sesuai dan dikemas dengan baik, menggunakan pengawet sesuai kriteria BPOM maupun tidak sehingga mempunyai umur simpan yang lebih panjang. Makanan awetan berbahan dasar hewani yang saat ini beredar sudah cukup banyak, tetapi masih dapat dikembangkan. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, juga untuk dijual ke daerah lain atau kepada wisatawan atau pendatang. Pengembangan untuk produk makanan dapat dilakukan dengan beberapa prinsip pengolahan, pengemasan, dan juga modifikasi. Pengemasan makanan awetan bahan hewani. Kemasan makanan berfungsi menjaga agar produk tetap higien dan awet, mudah dikonsumsi dan mudah didistribusikan. Kemasan berfungsi untuk penanganan, memudahkan penanganan produk, distribusi, memberikan informasi, dan menjadi daya tarik bagi pembeli. Kemasan berfungsi melindungi produk makanan dari benturan yang dapat menyebabkan kerusakan pada bentuk produk kemasan. Kemasan makanan mempunyai tujuan melindungi produk dari pengaruh lingkungan seperti uap air dan mikroorganisme. Syarat pengemasan. Kemasan harus dapat melindungi isi dari pengaruh lingkungan dan saat distribusi. Kemasan harus menjadi media penandaan terhadap barang yang dikemas, sehingga pelabelan harus tercetak dengan jelas dan komplit. Kemasan harus mudah dibuka dan mudah ditutup kembali serta berdesain atraktif. Kemasan harus dapat mempromosikan diri bila dipajang di etalase toko atau swalayan. Bahan kemasan yang baik adalah jika ramah lingkungan dan dapat didaur ulang. Hal yang wajib ada pada pelabelan kemasan. 1. Nama produk, sesuaikan dengan standar nasional. 2. Nama dagang, jangan menggunakan yang sudah digunakan oleh produk lain. 3. Berat bersih atau isi bersih. 4. Mencantumkan nomor pendaftaran. 5. Nama dan alamat produsen. 6. Mencantumkan tanggal kadaluarsa. Ini yang sangat penting. 7. Komposisi. Dan 8. Kode produksi. Di sini disampaikan contoh cara pembuatan pengolahan makanan awetan dari bahan hewani, yaitu cara membuat telur asin. Bahan yang dibutuhkan adalah 10 butir telur bebek, 1000 ml air atau 1 liter air, 200 gram halus atau 250 gram apabila menggunakan garam kasar. Bahan lainnya yaitu pemberat. 1 kantong plastik air secukupnya diisikan pada kantong plastik sebagai pemberat agar telur tidak mengapung saat direndam. Langkah-langkah pembuatan telur asin. Yang pertama, cuci telur bebek sehingga bersih. Bilas beberapa kali dan tiriskan. Lap telur sampai kering. Bisa juga untuk mempercepat proses pengasinan, bisa juga dilakukan dengan cara mengamplas kulit telur
yang sudah dicuci bersih, ya. Nah, hal ini nanti untuk mempercepat, jadi prosesnya tidak 2 minggu, tetapi bisa berkurang dengan caranya dengan adanya di amplas. Karena dengan di amplas maka dia mempertipis kulit, ya, sehingga kadar garam bisa merasuk sempurna ke dalam telur. Di dalam panci berukuran sedang, masak air dan garam. Aduk-aduk hingga garam larut dan mendidih. Matikan api dan biarkan hingga air mendingin. Jadi jangan sampai airnya masih dalam keadaan panas. Pastikan air benar-benar dingin. Susun telur dalam wadah kedap udara. Kemudian masukkan larutan garam. Saat ini telur akan mengapung. Dengan adanya diberikan air, maka telur akan mengapung. Pastikan semua permukaan telur terendam dalam larutan air garam dengan meletakkan pemberat di atas permukaannya. Gunakan kantong plastik yang diisi dengan air sebagai pemberat. Jadi, telurnya dulu ditaruh di wadah, kemudian dikasih air, kemudian dikasih pemberatnya supaya telur itu tenggelam semuanya di dalam airnya. Tutup rapat wadah. Biarkan telur terendam dalam wadah tertutup rapat selama 14 hari. Ingat, 14 hari ini apabila tidak diamplas. Apabila diamplas, maka bisa jadi hanya 10 hari. Angkat semua telur dari larutan garam dan rebus telur di air mendidih selama 15 menit. Telur asin yang sudah direbus awet hingga 1 bulan, disimpan di dalam kulkas, dan hangatkan kembali apabila hendak disantap dengan merendamnya sebentar di dalam air panas. Ya. Begitu adalah contoh pengolahan makanan awetan dari bahan hewani. Selain telur asin, masih banyak pengawetan yang bisa dilakukan pada bahan hewani. Contohnya adalah pembuatan nugget ayam. Kemudian pembuatan balado teri, ya, dengan ikan teri. Kemudian pembuatan dendeng, pembuatan dimsum, ya, menggunakan filet ayam, ya, pembuatan pempek menggunakan filet ikan dan sebagainya. Itu merupakan contoh-contoh dari pengawetan menggunakan bahan hewani. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.